Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap orang semua dalam keadaan baik, berlimpah berkat, dan penuh dengan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari baru kembali Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya mengajak kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, berkat yang baru, dan segala sesuatu yang kami nikmati sampai saat ini, kami imani adalah kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu membaca Alkitab serta merenungkannya bersama di pagi ini. Bersertalah dengan kami, dan kiranya kami boleh memahami firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bersabdalah untuk kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, perkataan Tuhan pasti digenapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak sekali nubuat dalam Alkitab. Kalau menurut The New International Commentary on the Old Testament, ada sekitar 2.500 nubuat dalam Alkitab. Literatur lain mengungkapkan ada sekitar 3.000 nubuatan. Dan sebagian besar sudah digenapi. Misalnya nubuat tentang kelahiran, nubuat tentang penderitaan Tuhan, nubuat tentang kematian Tuhan sudah digenapi. Misalnya Yesaya 53 ayat 12 yang berkata, "Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Nubuat dalam kitab Yesaya ini digenapi dalam Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hampir semua nubuatan telah digenapi. Dan ada nubuat yang belum digenapi, antara lain tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi pada dasarnya kita percaya bahwa setiap perkataan Tuhan, entah perkataan langsung atau yang telah dinubuatkan oleh para nabi, pasti akan digenapi. Saudara-saudaraku,
Benarlah bahwa setiap perkataan Tuhan Allah pasti digenapi. Yesus Kristus kemudian membuka pikiran para murid-Nya supaya mereka mengerti apa maksud perkataannya, agar mereka tidak lagi ragu tentang kebangkitannya, bahwa hal itu sudah dinubuatkan dan pasti akan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji, dan janjinya adalah sebuah kepastian. Ya dan amin. Haleluya. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk boleh terus menceritakan ini kepada anak-anak kita. Dan sebagai gereja terus memberitakan ini kepada umat. Kalau di tengah keluarga, tanggung jawab orang tua untuk terus menanamkan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin kepada anak-anak. Bahwa janji Tuhan Allah dalam kehidupan umat manusia pasti akan terwujud. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia bukan manusia yang lupa akan janjinya. Manusia bisa lupa atau ingkar janji, tapi Tuhan tidak. Dan ketika kita sebagai orang tua berdoa untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka, untuk keberhasilan mereka nanti, maka kita yakin bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Tentunya juga disertai dengan usaha, kerja keras. Bukan berdoa kemudian tidur-tiduran dan berkat datang. Kita juga diajarkan bahwa ketika kita sudah berjanji untuk hidup setia sebagai suami istri, maka tepatilah janji itu. Ketika kita mengakui atau berjanji di hadapan Tuhan, setia melayani, lakukanlah itu. Jagalah komitmen atau janji yang telah kita utarakan, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, dalam pekerjaan, dalam persahabatan. Belajarlah untuk setia pada janji yang kita ucapkan. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk tetap berjalan dalam terang firman-Nya, supaya tidak tersesat menghadapi realita hidup ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap perkataan-Mu ya Tuhan adalah sebuah kepastian. Apa yang Kau firmankan pasti terjadi. Dengan adanya kepastian ini, maka kami akan melangkah tanpa takut dan gentar, menyongsong hari depan yang lebih cerah. Tolong kami Tuhan, untuk belajar setia pada setiap janji yang kami ucapkan, meneladani apa yang telah Engkau lakukan. Dan untuk kehidupan kami di hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan boleh kami laksanakan, dan itu boleh membawa sukacita dan damai sejahtera, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.